Film ini berpusat pada kehidupan seorang gangster bernama Taegu. Sepanjang kiprahnya di dunia kriminal, Taegu dikenal sebagai sosok yang disegani oleh rekan-rekannya. Dia bahkan kerap kali dipercayai oleh ketua gengnya yang bernama Bosyang untuk menangani sejumlah proyek-proyek besar. Taegu berniat meninggalkan dunia yang membesarkan namanya itu, agar bisa fokus merawat kakaknya yang tengah sakit keras. Namun belum sempat melangkah mundur, sebuah peristiwa memilukan terjadi, di mana kakak dan keponakan kesayangannya tewas akibat sebuah ledakan mobil. Taegu menduga kalau peristiwa itu didalangi oleh musuhnya dari geng Buksung yang dipimpin oleh Ketua Doh atas motif sakit hati, karena sebelumnya Ketua Doh ingin merekrut Taegu bergabung dalam gengnya, namun ditolak oleh Taegu. Sanggupkah Taegu melancarkan aksi balas dendamnya, dan apa saja rintangan yang harus dia hadapi? Sebelum kita rangkum alur cerita film Korea yang berjudul Night in Paradise ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Di awal film terlihat Taegu dan rekannya yang bernama Taesung menjemput kakak dan keponakannya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Kakaknya yang bernama Jangyung mengomeli Taegu yang terlihat semakin kurus. Jangyung juga menagih janji Taegu yang katanya akan segera berhenti dari profesinya sebagai gangster. Kemudian Jangyung dan anaknya diantar oleh mobil anak buah Taegu menuju ke kediamannya. Sementara Taegu pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat milik Jangyung. Di sana dokter memberitahu kondisi kakaknya yang semakin kritis dan kemungkinan umurnya tidak akan lama lagi. Mendengar itu Taegu merasa sangat sedih. Tak lama dia mendapat telepon dari Jangyung yang masih dalam perjalanan. Tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Lalu scene film berpindah di jalan raya, di mana mobil yang ditumpangi oleh Jangyung dan anaknya tiba-tiba meledak di tengah perjalanan, hingga menyebabkan keduanya tewas. Taegu yang sudah sampai di tempat kejadian hanya bisa terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya di pemakaman sang kakak, Taegu dikunjungi oleh Bosyang. Bosyang menyayangkan tindakan pengecut yang dilakukan oleh geng Buksung, yang dia anggap sebagai dalang tewasnya kakak dan keponakan Taegu, hanya karena motif dendam kepada Taegu yang menolak permintaan Ketua Doh untuk bergabung dalam gengnya. Lalu Taegu meminta Bosyang untuk mengatur pertemuannya dengan Ketua Doh. Bosyang mendukung penuh pembalasan dendam Taegu, mengingat dia memang memiliki masalah internal dengan geng Buksung tersebut. Scene film lalu berpindah, memperlihatkan Ketua Doh dan Taegu bertemu di sebuah sauna. Di kesempatan itu Taegu berhasil membunuh Ketua Doh. Di saat yang bersamaan anak buah Bosyang juga menyerang markas geng Buksung untuk memburu orang kepercayaan Ketua Doh, yaitu Direktur Ma. Agar Taegu tidak jadi sasaran amukan geng musuh yang lain, Bosyang mengatur keberangkatan Taegu untuk bersembunyi sementara ke Rusia. Sebelum itu Bosyang menyuruh Taegu bersembunyi selama sepekan di Pulau Jeju, di tempat kenalannya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal bernama Kim Nan. Lalu Taegu pun berangkat. Di bandara Pulau Jeju dia dijemput oleh keponakan Kim Nan, seorang gadis bernama Jayun. Jayun terlihat tidak begitu ramah dan cenderung bersikap ketus terhadap Taegu. Di tempat lain terlihat Kim Nam sedang melakukan sebuah transaksi jual beli senjata dengan orang bernama Kato. Tidak berbeda jauh dari keponakannya, Kim Nam juga memiliki sikap yang kurang ramah dan tidak suka berbasa basi. Tak lama Taegu pun sampai, meski kedatangannya itu disambut dingin. Saat makan malam, Kim Nam bertanya kepada Taegu berapa lama dia akan tinggal. Lalu Taegu menjawab seminggu sebelum akhirnya berangkat ke Rusia. Entah karena hal apa, Jayun mendadak bersikap ketus saat mendengar kata Rusia. Di sisi lain, Bosyang mendapat kabar bahwa Direktur Ma berhasil lolos dari serangan anak buahnya. Begitu juga dengan Ketua Doh yang ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama Bosyang mendapat telepon dari Direktur Ma. Dia mengancam akan segera melakukan serangan balik yang jauh lebih kejam. Mendengar ancaman langsung dari seorang gangster yang terkenal paling kejam, jelas membuat Bosyang menjadi sangat ketakutan.
얼마 안 걸려. Di tempat lain terlihat Jayun sedang berlatih menembak. Taegu yang menyaksikan itu tampak kagum melihat kemampuan menembak Jayun. Tak lama Jayun mengarahkan pistol ke arah kepalanya. Sontak hal itu membuat Taegu kaget bukan kepala. Dia mencoba meminta Jayun untuk menjauhkan pistol itu, tapi Jayun tidak menghiraukannya dan ternyata peluru pistol itu kosong. Setelah membuat Taegu hampir jantungan, Jayun berlalu pergi tanpa rasa bersalah. Direktur Ma tidak main-main dengan ucapannya. Sebagai permulaan, dia mengirimi Bos Yang sebuah kotak yang berisi organ tubuh anak buah Bos Yang. Merasa nyawanya terancam, Bos Yang meminta bantuan Ketua Park, yang merupakan wakil ketua organisasi gangster tertinggi, untuk mendamaikan dia dan Direktur Ma. Secara terpaksa Ketua Park mengatur sebuah pertemuan tertutup bersama kedua geng tersebut. Pak Isa님, 갑니다. Di sisi lain, Taegu mendapati Jayun tak sadarkan diri di mobilnya. Melihat itu, Taegu sangat panik. Di saat yang bersamaan, Kim Nam datang dan bergegas melarikan Jayun ke rumah sakit. Beruntung dia cepat diselamatkan. Di rumah sakit itu, Kim Nam memberitahu penyakit parah yang diidap oleh Jayun kepada Taegu. Karena hal itulah yang membuat Jayun frustasi dan berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kim Nam berencana membawa Jayun berobat ke Amerika. Untuk itu dia membutuhkan biaya yang banyak. Scene film lalu berpindah, memperlihatkan usaha Ketua Park untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu Direktur Ma dan Bos Yang. Tapi seperti yang bisa ditebak, Direktur Ma menolak berdamai. Baginya, penyerangan yang dilakukan oleh Bos Yang adalah sebuah penghinaan besar bagi gengnya. Meskipun Ketua Do selamat, namun mengalami cacat. Bahkan ancaman dari Ketua Park sedikit pun tak membuat Direktur Ma gencar. 시당초 쇼당 붙일 일이 아니라니까 그러는데 이게 어디 이러고 대충 넘어갈 수 있는 일이? Di sisi lain, Jayun sadar dari pingsannya dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Secara terpaksa, Taegu membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Jayun mengajak Taegu untuk makan. Di sini Jayun tampak sudah mulai membuka diri dengan Taegu. Dia bahkan memaksa Taegu minum bersamanya. Bagi Jayun, mabuk-mabukan adalah cara yang ampuh untuk sejenak melupakan masalah yang ada. Di perjalanan pulang, Taegu mendapat telepon dari Bos Yang, memberitahukan kalau semua rencana mereka melumpuhkan geng Bungsung telah gagal. Bos Yang meminta Taegu menunggu kedatangannya untuk bersama melarikan diri ke Rusia. Dan ternyata Bos Yang mengkhianati Taegu dengan melimpahkan semua kesalahannya kepada Taegu, tentu saja untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman Direktur Ma. Direktur Ma kini berniat untuk memburu Taegu, orang yang dia anggap sebagai dalang kekacauan yang terjadi. Di sisi lain, Jayun yang sedang dalam keadaan mabuk berat bertanya kepada Taegu tentang kesalahan apa yang telah dia perbuat, sampai dia harus melarikan diri ke Pulau Jeju. Jayun bahkan bilang kalau Taegu seperti seorang pecundang karena lari dari masalah. Hal itu membuat Taegu kesal dan hampir saja dia memukulnya. Di rumah terlihat Kim Nam sedang melakukan transaksi jual beli senjata lagi dengan Kuto. Dan tanpa disangka, Kim Nam diserang oleh Kuto dan orang-orangnya. Kuto sendiri sebenarnya adalah orang suruhan Bos Yang bekerja sama dengan mafia Rusia. Kim Nam sempat melakukan perlawanan, namun karena kalah jumlah dia akhirnya tewas. Di saat yang bersamaan, Taegu dan Jayun baru saja sampai dan mendengar suara tembakan dari dalam. Terjadi aksi tembak-tembakan dengan dua orang Rusia yang sedang berjaga di luar. Namun mereka berhasil dilumpuhkan oleh Taegu dan Jayun. Jayun buru-buru masuk ke dalam dan mendapati pamannya telah tewas. Lalu dia mengambil senjata dan menembak mereka semua. Semuanya tewas, tapi Kuto berhasil kabur. Kemudian Taegu mengambil tas senjata milik Kim Nam dan bergegas membawa Jayun meninggalkan tempat itu. Kemudian mereka pergi bersembunyi ke rumah kerabat pamannya. Di sana Jayun menceritakan masa lalunya yang kelam, di mana kedua orang tuanya tewas di tangan mafia Rusia saat dia masih duduk di bangku sekolah. Sejak saat itu dia dijaga oleh pamannya yang sudah dianggap sebagai pengganti ayahnya.
Saat tengah malam, Jayun mengajak Taegu untuk bermantap-mantap dengannya. Tapi Taegu malah jual mahal dan menolak ajakan sukarela dari Jayun. 미안하게 됐다. 아니, 나도 취향이 무슨 자신감이야. Esok paginya Taegu mendapat telepon dari bosnya kalau dia sudah berangkat dari Seoul menuju ke Pulau Jeju dan meminta Taegu menjemputnya nanti siang. Setelah itu Taegu membawa Jayun makan di tempat yang sama saat Jayun mengajaknya makan waktu itu. Di sini keduanya sudah mulai saling peduli dan memahami keadaan masing-masing karena sama-sama kehilangan orang yang mereka sayangi. Siang harinya Taegu mendapat telepon lagi dari bos Yang. Bos Yang menyuruh Taegu untuk menjemputnya di bandara. Saat ingin berangkat, entah kenapa Jayun melarang Taegu untuk pergi. 지금 상황이 좀 Tapi dia tetap pergi pada akhirnya. Sementara bos Yang dan direktur Ma sudah sampai di bandara. Di saat yang bersamaan Taegu juga sudah sampai. Di saat dia ingin menghampiri bos Yang, Taegu mendapat telepon dari Taesuk yang merupakan tangan kanannya. Taesuk membeberkan pengkhianatan yang dilakukan oleh bos Yang. Tak lama anak buah direktur Ma datang menangkap Taesuk yang berada di rumah sakit. Taegu melihat direktur Ma juga ada di bandara itu. Kemudian dia bergegas kabur, disusul oleh orang-orang direktur Ma yang memburunya dari belakang. Setelah cukup lama aksi kejar-kejaran di jalan raya, akhirnya mobil Taegu berhenti karena menabrak perbatasan jalan. Tapi dengan sigap Taegu melakukan perlawanan dan akhirnya dia berhasil lolos menggunakan mobil yang lain. Kemudian dia pergi menjemput Jayun. Tapi Jayun sedang berada di rumah pamannya. Lalu dia menelpon dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi Jayun tak mendengar dan langsung menutup telepon. Singkat cerita, Taegu mendapat panggilan dari bos Yang. Bos Yang mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. Lalu direktur Ma mengambil alih telepon itu dan menyuruh Taegu datang dalam waktu 1 jam. Karena kalau tidak nyawa Taesung dan Jayun akan jadi taruhan. Rupanya direktur Ma berhasil menahan Jayun. Secara terpaksa Taegu setuju untuk datang. Sebelum itu dia ingin bicara dengan Jayun terlebih dahulu. Tapi Jayun malah melarangnya untuk datang menyelamatkannya. Taegu bilang dia tetap akan datang. Bagaimanapun juga cepat atau lambat dia tetap akan mati. 그리고 나도 혼자기 싫다면 좀만 기다리고 있어. 새끼들 아주 졸라 싫어라. Tak lama berselang Taegu tiba dan langsung dihajar. Setelah itu dia dibawa menghadap ke direktur Ma. 괜찮아 난. 내가 괜찮으면은 괜찮냐. Tak lama direktur Ma mendapat telepon bahwa Taesung sudah tewas, dihabisi oleh bos Yang. Lalu direktur Ma membeberkan semuanya, bahwa bukan ketua Doh yang telah membunuh kakaknya, tapi bos Yang lah dalang dibalik semua itu. Mendengar itu Taegu semakin hilang kendali dan berhasil menyerang bos Yang. Setelah membiarkan keduanya baku hantam hingga sekarat di depan matanya, direktur Ma menyelamatkan bos Yang dan langsung menghabisi Taegu. Jayun yang ada di situ tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu lalu tempat itu dibakar bersama dengan jasad Taegu yang sudah tidak bernyawa. Kemudian direktur Ma dan bos Yang kembali ke penginapan. Keesokan harinya Jayun terlihat semakin merasa kesepian dan putus asa karena sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian dia datang ke tempat direktur Ma dengan membawa sebuah tas berisi senjata dan langsung menembaki semua anak buah direktur Ma secara membabi buta. Dan kini hanya tinggal direktur Ma, bos Yang dan Kuto. Tanpa banyak bacot, Jayun langsung menembaki ketiganya hingga tewas.
Setelah semua gangster itu tewas, lalu Jaehyun pergi ke pantai, diikuti oleh mobil polisi yang ingin meringkusnya. Sebelum itu Jaehyun memilih mengakhiri hidup, dan film pun selesai. Kesimpulannya, semua kekacauan yang terjadi didalangi oleh Bo Xiang karena keserakahannya ingin menguasai semua wilayah milik Ketua Do dengan memperalat Taegu untuk melancarkan aksinya tersebut. Setelah semuanya gagal, dia justru mengkambing hitamkan Taegu, tangan kanannya yang selama ini sudah sangat setia kepadanya. Sampai jumpa lagi di next video.